Aturan penganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Dinda Pradewi. Saya dari SD Negeri 3 Nongan ingin bercerita dengan judul Kera dan Kura-kura. La 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 la. Di sana gunung, di sini gunung, di sana bingung, di sini juga bingung. Hai teman-temanku semuanya, daripada bingung, lebih baik kita bercerita yuk. Senang kalian bercerita? Nah, sebelum aku bercerita, duduklah dengan baik. Baiklah teman-temanku semuanya, aku akan bercerita dengan judul Kera dan Kura-kura. Diceritakan, seekor kera dan seekor kura-kura hidup di hutan dekat sungai. Namun, kera yang satu ini mempunyai sifat yang tidak terpuji. Ia licik, suka memperalat temannya demi kepentingan dirinya. Kera bersahabat dengan kura-kura karena ada yang diinginkannya dari kura-kura. Bila berpergian ke suatu tempat, kera selalu naik di atas punggung kura-kura dengan berbagai alasan. Capek, kakinya sakit, dan alasan yang lainnya. Kura-kura tak pernah sakit hati, ia menuruti saja. Kemampuan kera mengambil hati kura-kura membuat kura-kura luluh dan selalu dekat dengan kura-kura. Tanpa bantuan makhluk lain, mana mungkin kita bisa hidup? Bisik hatinya. Jika di tengah perjalanan ditemukan pohon pisang yang sedang berbuah lebat, kera dengan gesit memanjat pohon pisang itu. Sementara kura-kura disuruhnya menunggu di bawah. Setelah perutnya kenyang, barulah ia ingat dengan sahabatnya itu. Ia hanya melempari kulit-kulitnya dan buah-buahan yang jelek. Kura-kura, buahnya jelek-jelek dan sudah banyak yang makan kelelawar. Terima saja ini. Hari mengembara dari hari ke hari telah membuat mereka bosan. Pada suatu hari, datanglah musim kemarau panjang. Hujan tak kunjung datang. Pohon-pohon di hutan banyak yang layu dan tidak berbuah. Kera dan kura-kura sedang berteduh di bawah pohon di pinggir sungai sambil berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan menghadapi musim kemarau ini. Kera membuka percakapan. Kura-kura, bagaimana cara kita mengatasi musim kemarau ini? Tanyanya kepada kura-kura. Kura-kura tak menjawab karena kura-kura tak mampu berpikir yang berat-berat. Akhirnya kera melanjutkan pembicaraannya. Sebaiknya kita menanam pisang saja. Saya setuju, jawab kura-kura. Tapi dari mana bibitnya? Tanyanya kepada kera. Begini saja, kita menanam di tepi sungai karena pada musim kemarau banyak manusia yang membuang batang pisang ke sungai. Nanti kalau ada yang hanyut, kita ambil. Mereka berdua setuju. Mula-mula mereka bekerja sama membuka hutan untuk ditanami pohon pisang. Setelah hutannya siap, datanglah musim hujan. Seharian mereka menunggu di tepi sungai. Tak beberapa lama, tampak dari jauh batang pisang hanyut. Kera berteriak, "Kura-kura, ambil batang pisang itu. Aku takut air dan tak mau berenang." Kalau berenang, saya jagonya, jawab kura-kura menyombong diri. Kamulah yang beruntung bisa berenang, sedangkan aku tidak pandai berenang. Kalau aku pandai, tidakkah engkau perlu susah-susah mengambilkannya? Tentu saja aku akan bantumu, ujar kera dengan licik. Mendengar ucapan kera itu, hati kura-kura menjadi terharu. Oleh karena itu, ia segera berenang dan menarik batang pisang satu persatu ke tepi sungai. Setelah cukup banyak, barulah ditanam. Mereka berdua membagi sama panjang agar adil.
Bagian atas diambil si kera dan bagian bawah diambil si kura-kura. Kera rupanya tahu bahwa buah pisang selalu tumbuh di atas, bukan di bawah. Oleh karena itu, ia mengambil bagian atas. Beberapa waktu mereka bekerja menanam pohon pisang. Kura-kura rajin sekali memelihara tanamannya. Sedangkan tanaman si kera tentu saja membusuk dan mati semua. Setelah kebun pisang milik kura-kura berbuah dan buahnya mulai masak, datanglah kera bertandang. "Hai kura-kura, tidakkah engkau lihat pisangmu telah masak di pohon?" tanya kera bersemangat. "Ya, saya lihat, hanya saya tak mampu memanjat untuk memetiknya," jawab kura-kura. "Apakah artinya kita bersahabat kalau saya tidak akan membantumu?" Dalam hati, kera muncul akal licik. Lebih-lebih perutnya sudah mulai terasa lapar. Kera menawarkan diri untuk membantu kura-kura memanen pisangnya. Kura-kura setuju. Dengan gesit, kera memanjat pohon pisang yang telah ramai buahnya. Di atas pohon, ia makan sepuas-puasnya. Sedangkan si kura-kura, si pemilik kebun, dilupakannya. Ia menunggu dengan hati yang mendongkol. Kadang-kadang kera melemparkan kulit kepada kura-kura. Hal ini dilakukannya setiap hari sampai kebun itu habis buahnya. Sejak itu kura-kura merasa sakit hati. Namun apa yang bisa dilakukannya sebagai makhluk Tuhan yang lemah? Ia hanya bisa berdoa semoga yang curang dan kianat mendapat murka Tuhan. Mereka berpisah untuk waktu yang agak lama. Kura-kura selalu menghindar jika mendengar suara kera. Pada suatu hari yang panas, udara menjadi kering. Buah-buahan di hutan semakin berkurang. Para satwa di hutan banyak yang kehausan dan kelaparan. Apalagi kera yang rakus itu. Ia berjalan gontai mencari teman senasib sepenanggungan. Lalu ia beristirahat di bawah pohon yang rindang di atas sebuah batu. Karena lapar dan haus, ia tidak sadar bahwa yang didudukinya itu adalah punggung si kura-kura yang sedang beristirahat pula. Karena udara panas, kura-kura menyembunyikan kepalanya di bawah punggungnya yang keras itu. Kemudian kera berteriak memanggil sahabatnya. "Oh kura-kura, kemarilah, aku ingin bertemu denganmu." Terdengar suara dari bawah pantatnya. Kera berteriak lagi. "Oh kura-kura, kemarilah, kita sudah lama tidak bertemu." Terdengar lagi suara dari bawah pantatnya. Kera marah sekali. Yang mengira suara itu adalah suara alat kelaminnya yang mengejeknya. Sebenarnya suara itu adalah suara kura-kura yang didudukinya. Dengan geram, ia mengancam alat kelaminnya sendiri. "Jika kamu mengajakku lagi, akan kuhancurkan," ancamnya. Kemudian ia berteriak lagi. "Oh kura-kura!" Mendengar suara itu, marahlah si kera. Kemudian ia mengambil batu dan memukul alat kelaminnya berkali-kali. Kera menjerit kesakitan sambil terus memukul alat kelaminnya. Kura-kura menjulurkan kepalanya ingin menolong, tetapi sudah terlambat. Sahabatnya kera yang licik itu telah mati. Makna dari cerita ini adalah jika kita tidak boleh rakus dan tamak. Jika kita mempunyai kelebihan, gunakanlah kelebihan itu untuk membantu, bukan menipu dan mempercayai orang lain. Sekian, terima kasih. Aturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.